Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Viral, pengusaha lokal Cilegon meminta jatah proyek 5 triliun tanpa lelang ke kontrakan asing. Meresahkan warga Tangerang Selatan, pelaku premanisme ditangkap polisi. Warga di Desa Asem Margaluyu gelar tradisi sedekah bumi. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi. Di tengah upaya pihak pemerintah dan kepolisian untuk memberantas aksi premanisme, berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang dikhawatirkan bisa menghambat investasi. Sejumlah pengusaha di kota Cilegon justru meminta jatah proyek ke salah satu kontraktor asal Cina. Tidak tanggung-tanggung nilai proyek yang diminta mencapai 5 triliun rupiah. Video saat pengurus Kamar Dagang Industri atau Kadin Kota Cilegon dan sejumlah pengusaha lokal meminta jatah proyek terhadap kontraktor asal Cina, Chengda Engineering Co. yang akan menggarap pembangunan Chandra Asri Alkali viral di media sosial. Dalam video itu terlihat Ketua Kadin Cilegon, Muhammad Salim, meminta kepada perusahaan milik Cina itu meminta agar pengusaha lokal dilibatkan dalam proyek pembangunan Chandra Asri Alkali. Dalam video tersebut, pihak Kadin meminta jatah 5 triliun tanpa adanya lelang. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten, Andra Soni, langsung angkat bicara. Gubernur Banten menyayangkan dengan pengusaha kamar dagang dan pengusaha lokal Kota Cilegon yang meminta jatah proyek sebesar 5 triliun tanpa adanya lelang yang jelas. Tanggapan viral hari ini saya menyayangkan kejadian tersebut ya, karena kita semua sedang berupaya bagaimana memberikan rasa nyaman kepada pelaku-pelaku industri atau pelaku-pelaku usaha dan kemudian investasi di Provinsi Banten. Dan sebagai Gubernur Banten yang sedang berupaya menjadi Banten yang ramah, saya sangat kecewa dan saya harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Yuk sama-sama kita dukung, karena investasi ini bukan terkait 1-2 kelompok, tapi investasi ini terkait seluruh masyarakat Banten. Rencananya Gubernur Banten akan memanggil Ketua Kadin Kota Cilegon untuk melakukan klarifikasi dan tidak melakukan hal yang serupa agar para investor tidak takut untuk berinvestasi di Provinsi Banten. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Cilegon. Rumah warga di perumahan Ciledug Indah, Kota Tangerang terendam banjir. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kota Tangerang lebih dari 2 jam. Banjir diperparah adanya proyek pembangunan saluran drainase dari pemerintah daerah setempat. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam jalan utama perumahan dan kios para pedagang. Ketinggian air mencapai 20 hingga 50 cm. Banjir yang datang dengan cepat membuat banyak warga, termasuk pedagang, tidak sempat menyelamatkan barang-barang sehingga banyak yang ikut terendam. Dari habis maghrib, hujan deras tuh. Hujan? Berarti bukan karena emang dari luapan kali? Enggak, kalau kali mah enggak, belum pernah, udah lama enggak. Dari hujan deras aja, berapa jam dari habis maghrib sampai jam 8:30. Ketinggian air berapa sih rata-rata di sini? Di sininya sih lihat betis tadi. Betis ya? Iya. Kalau ada sekitar ratusan rumah, Hah? rumah ratusan yang benar-benar. Ada lebih kali. Awalnya warga tidak mengira akan terjadi banjir karena ketinggian di Kali Angke terlihat normal. Ya, soalnya hujannya kan terlalu deras, gede. Terus di belakang situ lagi ada galian, jadi airnya nggak bisa masuk ke kali ya. Ada galian ini proyek gitu. Dari pemerintah Ya Pemda. Ya. Ini apa? Drainase air solokan.
Selain pemukiman warga, banjir juga merendam ruas Jalan Raya Hasyim Asyari yang mengakibatkan sejumlah kendaraan yang melintas mogok hingga menyebabkan kemacetan panjang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Permasalahan sampah tampaknya masih sulit ditangani dan membuat warga menjadi tidak nyaman. Seperti dirasakan sejumlah pedagang di Pasar Cantik yang berada di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Bahkan tumpukan sampah di tempat ini menimbulkan banyak belatung yang berkeliaran hingga ke lapak pedagang. Tidak hanya itu, jika turun hujan, aroma tidak sedap langsung menyeruak ke lingkungan pasar. Dan tentunya hal ini sangat mengganggu dan membuat tidak nyaman pedagang maupun konsumen yang sedang berbelanja. Salah satu pedagang pasar mengaku resah dengan kemunculan belatung yang merayap di sekitar lapaknya. Apalagi kalau sampai belatung hingga pada barang dagangannya. Tumpukan sampah di tempat ini sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Hal ini dikarenakan volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir tidak sebanding dengan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Kondisi sampah di sini masih banyak belatung. Oh, masih banyak banget, Bang. Belatung sampai masuk ke warung itu. Iya, ini mulai hari ini udah masuk ke jalan ke belakang yang menuju ke rumah. Sejak kapan gitu? Ya hampir 3 tahunan lah, Bang, numpuk begini. Oh, sampahnya numpuk. Kalau untuk ada belatungnya, Bu? Ya setiap hujan sampah penuh, belatung pasti penuh. Itu khawatir dengan kesehatan nggak sih dengan seperti ini? Ya nggak ganggu lah, Mas. Namanya deket keluarga, banyak anak-anak kecil di sini, pernapasan juga terganggu. Sementara itu, menindaklanjuti kondisi TPS 3R, tumpukan sampah yang menggunung secara bertahap mulai diangkut oleh sejumlah armada truk sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Tidak hanya dari pedagang, sampah ini juga merupakan sampah rumah tangga yang dibuang oleh warga. Kita mulai evakuasi dari mulai hari Senin kemarin, itu ada perintah untuk mengirimkan armada. Ya sekitar armada itu 27 armada. Karena memang di pembuangannya udah sangat penuh, jadi kemarin hanya datang 13. Dan ini tetap berkelanjutan. Tetap diangkut, yang nama-nama sudah ada, harus wajib datang kemari untuk mengangkut. Sementara itu, warga dan pedagang di sekitar Pasar Ciputat meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan agar bergerak cepat menangani sampah yang menumpuk. Bahkan jika dalam 1 minggu masih menumpuk, warga akan menggelar aksi solidaritas di Pasar Ciputat. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.